بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه. Sampai mana kemarin ya? Hah? Sampai mujahadah. Qurannya udah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mujahadah, udah saya mujahadah. Hadis 90 belum? Kedua dari Badarah ilal khairat. Udah semua itu. Hah? Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Fal awwalu wa ammal ahadisu adapun hadis-hadis. Fal awwalu maka yang pertama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah sesungguhnya Allah Ta'ala qala berfirman. Hadis ini berarti hadis qudsi. Man adali waliyan, siapa yang menentang, memusuhi, melawan man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi, siapa yang melawan kekasihku, waliku, faqad adzantuhu bil harb, maka aku mengizinkan, aku mengumumkan azan bil harb, dengan perang. Aku nyatakan perang kepada orang yang menentang, melawan waliku. Sedangkan wali itu banyak. Wali, kewaliannya bisa tersembunyi. Kita menganggap kadang-kadang wali itu orang sakti. Ini kesalahan kita nih. Sehingga kewalian orang dengan kesaktiannya sampai-sampai kita beriktikad seolah-olah wali itu lebih mulia daripada sahabat. Ini gara-gara ngukur wali dengan orang sakti. Sakti mana Sunan Kalijogo dengan Umar bin Khattab misalkan. Itu saktian Kalijogo.
Kalau ukuran sakti ya bisa aja. Tapi ketika kesaktian itu seolah-olah menunjukkan ketinggian kewaliannya, kemudian kita mengatakan bahwa Sunan Kalijogo lebih mulia daripada Umar bin Khattab. Nah, ini masalah berarti. Paham belum? Ada wali itu memang dikasih kesaktian. Ada wali itu justru kewaliannya itu ketika dia tidak punya kesaktian. Misal ada orang boro-boro sakti, ditiup aja mati. Tapi dia wali. Ada wali malah orang bilang orang gila. Tapi padahal dia wali. Ada wali dalam bentuk doa. Wali kutub. Ada wali dalam bentuk ilmu. Mulia, tinggi ilmunya. Sebut wali itu. Ada wali karena kegagahannya, karena pembelaannya. Ada wali hawari namanya. Wali hawari, orang bilang ini Habib Rizik. Wali yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Wali itu. Tapi kebanyakan wali itu tidak diketahui kecuali oleh wali lagi. Nah, siapa yang melawan, menentang, memusuhi waliku, gitu kira-kira, maka aku nyatakan perang. Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang menentang waliku, kekasihku, maka aku umumkan berperang. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taradtu alaihi mimma iktaradtu alaihi iftaradtu alaihi. Tidak ada seorang hamba yang bertaqarrub dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku pardukan kepadanya. Terjemahnya perhatikan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdin bi syai'in habba ilayya mimma taradtu alaihi. Tidak ada ketakwaan. Tidak ada taqarrub. Tidak ada ibadah seorang hambaku yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku pardukan kepadanya. Oke. Dalam istilah hukum ada yang namanya fardu. Ada yang namanya wajib. Fardu wajib. Imam Syafi'i menyebutnya sama. Ada kita mengkategorikan mustahab, sunnah. Ada yang dikategorikan menjadi mubah. Hukum tuh ya. Hukum. Fardu atau wajib, sunnah atau mustahab, kemudian mubah. Kalau kita melihat seseorang melaksanakan kefarduan,
maka artinya ia telah melakukan ibadah dan taqarrub kepada Allah yang terbaik, yang paling bagus, yang paling hebat. Nah, lihat ini. Jangan sampai kita menganggap bahwa jampe doa dari wali itu lebih hebat daripada doa yang diajarkan Nabi. Nah, ini nih, lihat ini. Kewajiban, keharusan yang Allah tetapkan kepada kita itu adalah ketakwaan yang sesungguhnya. Jadi prioritasnya jangan nyari yang lain dulu. Harus menganggap yang lebih bagus itu yang fardu dulu, jangan salah. Oke, perhatikan. Santri perhatikan. Misal kita lihat. Kita melihat tarawih. Tarawih itu hukumnya apa? Sunnah. Ulangi lagi. Tarawih itu hukumnya sunnah. Kalau sholat subuh hukumnya apa? Wajib. Nah, sekarang rame mana tarawih dengan subuh? Lebih rame tarawih. Ini ada yang gak beres ini. Bukan tidak boleh ngeramaikan tarawih. Tapi orang kok ngejar tarawih tapi tidak sholat subuh. Ini keanehan. Keanehan. Idul Fitri, Idul Adha. Sunnah. Sholat Jumat wajib. Kalau tujuannya ibadah, ya kita kan sholat kan ibadah tujuannya. Sholat itu tujuannya ibadah. Nah sekarang kalau umat kita ini sekarang ini kok rame ketika sholat Jumat, ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha, tapi sepi ketika sholat Jumat. Ini kebalik berarti. Ulangi lagi, kebalik namanya. Sedangkan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketakwaan dan taqarrub kepada Allah itu yang paling hebat, yang paling utama adalah sesuatu yang telah Allah fardukan. Yang hukumnya fardu dah diutamakan. Kalau Idul Fitri mah, kalau boleh pakai mah. Ada nggak ketika Idul Fitri orang sholat Idul Fitri pakai kaos? Yang ada mereknya lagi. Ada namanya di belakang. Mama Lemon mereknya. Pakai training. Ada nggak? Begitu memuliakannya Idul Fitri. Mandi dulu. Baju yang terbaik. Pakai bajunya. Waduh, luar biasa. Pakai minyak wangi. Jalannya juga tabkir. Pagi-pagi benar datangnya. Wih, luar biasa. Saking semangatnya sholat di lapangan juga ada tahiyat lapangan. Tetap hukumnya sunnah. Ulangi lagi, tetap hukumnya sunnah. Yang paling utama kalau dibandingkan dengan Idul. Id itu hari raya. Hari Jumat itu adalah afdol. Lebih utama. A'zam min Idil Adha wa Idil Fitri. Lebih hebat itu. Nah, sekarang kita gimana kalau kita nggak Jumat? Ya nggak apa-apa. Ulangi lagi, kalau kita sekarang gimana kalau nggak Jumat? Ya nggak apa-apa kalau situasinya emang dianggapnya adalah darurat. Jadi permasalahannya adalah ini menempatkan hukum. Bukan masalah Jumat dan tidak Jumatnya dulu. Dudukan masalahnya ini darurat apa
tidak darurat. Ini adalah ikhtiari apa doruri. Ini masanya masa standar, masa tenang, masa biasa, atau masa luar biasa. Masanya itu masa bahaya. Itu dulu. Siapa itu yang menyatakan itu? Ya tentu yang berkompeten, ahlinya. Sekarang ini kita misalkan percaya kepada dinas kesehatan. Percaya kepada pemerintah. Percaya kepada polisi. Kalau pemerintahnya tidak jujur, kalau dinas kesehatannya tidak jujur, kalau polisinya tidak jujur, mengasih informasi kepada ulama, mengasih informasi kepada umat, bahwa sekarang keadaannya berbahaya, kemudian keluar fatwa. Hukum berbahaya. Hukumnya hukum darurat. Karena kalau ketika hukumnya hukum darurat, itu tidak bicaranya tentang hukum wajib, hukum sunnah, hukum afdol. Tidak. Hukum namanya hukum darurat. Kalau darurat itu makan daging babi itu boleh nggak? Boleh. Ulangi lagi. Namanya juga darurat. Bukan ikhtiari ini, mah. Jangan tidur. Nah, namanya juga darurat. Ada asbab darurat itu. Karena darurat itu tubihul mahdurat. Darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang tidak boleh. Jadi jangan dipakai dalilnya itu adalah dalil standar. Sholat sekarang misalkan dengan jarak renggang. Kalau memang darurat silakan. So hukum fikih mengatakan 300 hasta saja kalian berjamaahnya di sono 300 hasta dengan imam jaraknya masih boleh dapat pahala. Jamaah masih boleh, ini baru semeter, tidak masalah. Jangan pakai dalil tidak Jumat 3 kali munafik. Jangan pakai dalil itu. Karena ini adalah dalilnya ada dalil darurat. Nah, cuman kalau kita sekarang ini tidak darurat disebut darurat, nah itu yang jadi masalah. Jadi kita ketipu. Nah, maksudnya ketipu. Sekarang ada ahli misalkan yang mengatakan benar atau tidak, ya kita wallahu alam. Di Indonesia ini sebenarnya katanya tidak ada yang terjangkit mati karena COVID-19. Murni, tidak ada. Tidak ada. Jadi yang kenapa? Yang kena itu yang ada paru, jantung, diabetes. Jadi kalau tidak ada itu tidak di Indonesia. Kenapa? Jadi belum jadi wabah. Kalau disebut angka kematian orang yang kena DBD di Indonesia ini dengan yang kena COVID tetap lebih banyak DBD. Kematian karena jantung itu lebih besar daripada COVID. Kenapa? Di Indonesia belum jadi wabah. Kalau sudah jadi wabah ya kelepak-kelepak modar. Mati. Ribuan yang mati. Itu namanya wabah. Dan kata Nabi wabah itu kalau waqa'a bi ardin. Dia jatuh atau dia ada di dalam satu negara. Aturannya adalah warga negara ini tidak boleh berkunjung ke negara yang lain. Kalau kita berada di sini, walastum fiha, kalian bukan pada tempat yang ketika berada wabah itu, maka kalian tidak boleh ke sini. Jadi artinya lockdown itu harusnya yang paling pertama dan utama itu adalah lockdown imigrasi luar negeri. Masjid di lockdown. Nah, nggak apa-apa. Kalau itu darurat nggak apa-apa. Ulangi lagi nggak salah, nggak apa-apa. Cuman masalahnya adalah dari mana asalnya COVID ini, Corona ini, dari Wuhan.
Wuhan itu apa? Cina. Maka yang paling utama adalah bagaimana orang Cina ini tidak boleh masuk Indonesia. Bagaimana caranya orang Indonesia tidak masuk Cina? Itu dulu. Kalau ngikutin syariat. Itu dulu. Sekarang kalau masjid di lockdown, pesantren di lockdown, masyarakat di lockdown. Tapi orang tuh nggak di lockdown tuh. Ya kan percuma namanya. Paham? Iya. Kita ini yang jadi khawatir begini. Katanya kalau kita berjalan musafir, perjalanan jauh boleh kosor. Boleh. Ya kalau benar berjalannya, tujuannya benar, jaraknya jauh, kosor. Boleh nggak? Boleh. Sholat zuhur harusnya kita sholat ditarik ke asar. Boleh nggak? Boleh. Ini mah yang khawatir jalan belum, pergi enggak, udah kosor. Itu khawatirnya gitu doang. Kalau hujan lebat, becek, boleh nggak ke masjid? Boleh nggak? Boleh. Cuman khawatirnya nih baru geluduk begitu tuh nggak ke masjid. Nah itu yang khawatirnya. Makanya kalau jujur informasinya, maka hukum pun tidak akan menyesatkan masyarakat. Ya kalau hukum kan sesuai dengan nyatanya. Sekarang ada orang, dia mencuri. Curi dah. Saksi bilang tidak mencuri dia. Saksi 2, tidak mencuri. Yang bohong siapa tuh? Saksi, maka hakim harus menentukan bahwa dia tidak mencuri. Kenapa? Karena tidak ada yang saksi yang mengatakan dia mencuri. Padahal dia mencuri. Cuman saksinya bohong. Jadi nggak salah ulama itu. Ulangin lagi, ya kalau memang darurat, betul darurat, kita Jumat itu nggak usah, nggak apa-apa. Karena bukan masalah Jumatnya, masalah kumpulnya dengan orang lainnya. Nih kalau sekarang nih kita sudah berusaha. Kita semua sudah berusaha di sini. Kalian sudah diperiksa suhunya, diperiksa darahnya, ya ditanya keadaannya. Dah, kita katakan kita sehat. Maka kita berkumpul dan bergaul dengan sesama orang sehat tanpa ada orang luar, maka aman. Begitu kira-kira teorinya. Tapi kalau kalian sekarang ini ada keluar masuk, yang baru datang lagi. Atau misalkan keluar sekarang kamu keluar ke sana. Misal kalian Jumat nih sekarang nih. Jumat. Nah di Jumat itu ada orang yang kena itu. Maka kalian itu justru di situ penyebabnya kalian binasa itu. Ulangin lagi. Tapi kalau kalian tetap di sini terus nggak keluar, nggak akan menjadikan sebab. Nggak bakal lah. Begitu yang dimaksud seperti itu kira-kira. Bukan masalah Jumatnya, bukan masalah kumpul dengan orang lainnya. Nah kalau kita sekarang ini bicara mengenai kesungguhan kita di dalam melaksanakan ibadah, maka istitoahnya harus maksimal. Contoh, boleh nggak berjamaah, boleh nggak Jum'ah, boleh. Tapi kita harus usaha dulu. Oh, sekarang ini harus ada ceknya itu, alatnya itu 50 juta. Itu uang kas ada berapa? Kas masjid.
Itu ada 100 juta. Itu kalaupun beli alat harganya 50 juta, itu DKM wajib beli. Ulangi lagi, wajib beli. Seperti itu maksimal namanya. Ayo kira-kira apa? Orang luar nih yang kita nggak kenal, nggak boleh ikut. Ya laksanakan. Kemudian misalkan yang kalau mau Jumat ini harus diperiksa semuanya. Atau harus dipakein baju misalkan. Bajunya baju astronot. Kalaupun begitu syaratnya kita harus maksimal dulu. Harusnya begitu harusnya. Jadi betul-betul kita itu mempersiapkan, memperjuangkan sebuah keparduan dari Allah Subhanahu wa taala itu maksimal. Jadi kita ini takwa kepada Allah itu betul-betul mastata'tum. Sesuai dengan kemampuan. Jangan bilangnya tidak mampu, padahal mampu. Sering Habib bilang, kamu tidak haji, kenapa tidak haji? Ya kan saya tidak mampu. Loh kamu ngerokok enggak? Ngerokok, rokoknya apa? Magnum. Di Samsu, wih hebat. Samsu, Sultan, coba. Rokoknya itu. Berapa duit? Samsu berapa duit? Berapa duit? Kamu berapa nggak tahu. Berapa Subhan? Berapa? Saya nggak tahu sih Jan. Berapa? 25.000 lah. Kalau misalkan 40 tahun ngerokok, satu harinya 1 bungkus. Coba hitung. Coba hitungan. Hitung. 40 kali 360 kali 25.000. Hitung Neng. Hitung. Ada sudah? 360 lah. 360 kali 40 kali 25.000. Ada yang sudah? Berapa juta? Kenapa ya? Berapa Neng? 360 juta. Banyak amat. 200? 300? 360 apa 36 juta. Nggak ngerti ya. Coba sekarang gini dulu. 360 berapa? 360 kali 25. Aduh, ngeraken ya. 9 juta 9.500.000. 9 kali 4 berapa? 30? Ya, berarti 360 juta tuh. Kira-kira itu bisa buat haji nggak? Bisa kan? Coba bagaimana? Apa bisa alasan itu? Apa bisa? Kenapa kamu tidak haji? Belum mampu. Kamu ngerokok nggak? Ngerokok. Rokoknya apa? Samsu.
Berapa lama ngerokok? 40 tahun. Hitung, kata malaikat. Begitu dihitung, 360 juta. Dipentung. Dipentung. Jadi kalau sesuatu yang fardu, itu memang harus betul-betul diusahakan. Lihat, perhatikan. Kata Nabi, la tusaddur rihal. Kalian tidak boleh memaksakan pergi-pergian. Tidak boleh. Kecuali kepada 3 masjid. Boleh berarti. Tasaddud. Mengusahakan, memberatkan diri untuk pergi ke 3 masjid, boleh. Tasaddud namanya. Maksain diri. Tapi jangan sampai membinasakan. Iya. Kalau kalian punya kelebihan daripada makan dan pakai kalian, boleh. Jual tanah, boleh. Boleh. Kenapa tidak, namanya juga tasaddud? Untuk beribadah, melaksanakan kefarduan. Kemarin ada tamu ke Abi kesini. Ngobrol. Bapak kalau meminjamkan atau mengajak bekerja sama dengan seseorang itu, Bapak akan percaya dianya apa? Coba, Abi minta feelingnya apa, kayak apa kepada dia itu. Sehingga Bapak menyimpulkan percaya. Dia bilang gini, saya akan atau ingin tahu dulu dia itu dalam sehari semalam aja. Contoh misalkan saya akan ajak dia untuk ngobrol-ngobrol, untuk bertemu ketika pada waktu dan saatnya sholat. Bagaimana sikap dia terhadap azan, bagaimana sikap dia terhadap sholat 5 waktu. Kalau dia katanya tidak menjaga panggilan azan, tidak menjaga sholat 5 waktu yang menjadi kefarduan dan menjadi tanggung jawab penentu keselamatan dirinya, dia tidak jaga dan dia tidak peduli. Bagaimana harapannya kita akan percaya bahwa dia akan menjaga kepada janji sesama manusia? Bagaimana dia akan menempati kefarduan, keharusan, kewajiban terhadap manusia. Terhadap Allah saja yang resikonya adalah neraka, dia nggak peduli. Begitu. Jadi kesimpulannya, jangan percaya kepada orang yang suka menyia-nyiakan sholat. Jangan percaya. Kalau dia sudah tepat sholatnya, tepat pada waktunya, peduli terhadap panggilan Allah. Tapi apa? Itu orang rajin sholatnya. Loh, emang orang yang gak rajin sholatnya dengan orang yang rajin sholatnya, kalaupun korupsi, banyakkan mana yang korupsi itu? Banyakkan yang gak sholat atau banyakkan yang tidak sholat? Sama gak dengan tidak sama? Banyakkan yang rajin sholat atau banyakkan yang tidak sholat? Kalau banyakkan yang tidak sholat, berarti itu yang sholat itu bisa meminimalkan. Yang penting kan berjilbab itu hatinya. Percuma toh. Gila. Berjilbab. Tapi hatinya jahat. Itu bilangnya. Itu orang yang jahat berjilbab. Itu sudah bagus. Karena kalau dia tidak berjilbab, itu jahatnya 2 kuadrat. Itu kira-kira. Seperti itu. Orang baik berjilbab. Itu baiknya bakal kuadrat.
Kalau orang baik tidak berjilbab, itu bisa-bisa dia jadi baik atau dia jadi kurang baiknya. Kurang sedap gitu. Kayak gitu. Dah, panjangan. Jadi kalau hambaku ini bertakarub kepadaku dengan sesuatu yang aku padukan, itulah takarub yang paling aku cintai. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Seorang hamba ma yazal, terus menerus, senantiasa, terus menerus, istiqomah, bertaqarrub kepadaku dengan melakukan kesunahan, sehingga aku mencintainya. Fahidha ahbabtu, maka apabila aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka akulah yang menjadi pendengarannya yang ia pakai untuk mendengar. Penglihatannya, basarahu alladhi yubsiru bih, penglihatannya itu aku, maka dia tuh ngedengernya itu sudah aku aja. Penglihatannya sudah aku aja. Wa yadahu allati yabtusu biha, tangannya pun yang memegang, menggenggam, itu aku. Wa rijlahu allati yamshi biha, kakinya yang dipakai berjalan, itu aku. Menyatu dengan dirinya itu. Wa in sa'alani a'taituhu, wali ini kalau dia meminta kepadaku, aku akan kasih. Wala in ista'adzani la'uidzannah, kalau dia minta perlindungan kepadaku, maka aku pasti melindunginya. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'ilu taraddudi an nafsil mu'min. Dan tidaklah kekhawatiranku taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu, tidaklah kekhawatiranku terhadap dia, tidaklah keraguanku kepadanya itu seperti keraguan yang apa ini? Ya. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min yakrahul mauta. Kekhawatiranku kepadanya, aku yang akan menjaminnya. Itu seperti keraguan, ketidakinginannya mereka orang-orang mukmin benci atau tidak mau kepada mati. Tidak suka. Ulangi lagi. Nafsu tanya sama dirinya, mati itu nggak mau. Mati nggak mau. Kenapa tidak mau kita mati? Karena kita ragu ini. Kita ini selamat apa enggak? Hah? Kita ini selamat apa enggak? Kalau orang sudah yakin
bahwa dirinya akan selamat. Siapa yang pernah kemarin kita ceritakan itu? Ya Rasul, kalau aku perang, terus aku mati, maka aku di mana? Kata Nabi apa? Di surga. Dia sedang makan apa? Kurma. Nerusin makan aja dianggapnya apa? Kelamaan. Kelamaan. Habisin dulu itu makan. Kelamaan lah. Tuh, kelamaan. Makan apa namanya? Kurma aja kelamaan. Ingin buru-buru masuk. Allah menciptakan kematian itu. Ulangi lagi. Allah menciptakan kematian itu. Walaupun kematian itu sakit. Tapi tidak bisa masuk ke dalam surga tanpa mati. Ulangi lagi. Jadi bagi orang mukmin yang akan masuk surga, maka kematian walaupun sakit itu apa namanya? Anugerah toh? Ya enggak? Ulangi lagi. Ulangi lagi nih, ini dulu. Mati itu sakit. Ya udah pasti dah. Ujungnya sakit kan mati. Tapi kenikmatan surga itu nggak bakal bisa diperoleh tanpa mati. Tanpa mati. Maka orang-orang yang yakin dia akan masuk ke dalam surga, maka pasti pengen buru-buru mati. Sakit mati itu nggak pakai peduli dia. Iya enggak? Coba. Kamu khawatir enggak mati? Khawatir enggak kita mati? Khawatir tuh? Kita takut kita mati itu. Kan ada corona gara-gara tidak Jumat juga kan gara-gara takut mati. Iya enggak? Nih, kalau orang itu sudah melakukan keparduan kepadaku, sudah melakukan kesunahan-kesunahannya, nawafilnya dilakukan, kalian ragu, kalian takut, kata Allah, ana fa'iluhu. Aku nanti punya kekhawatiran itu, punya ketakutan itu, punya menghadap kematian, keresahan atau kegalauan itu, nanti aku yang akan menyelamatkannya, menjaminnya. Seperti itu. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'ilu. Taraddudi an nafsil mu'min yakrahul maut. Aku nih yang punya kekhawatiran untuk orang mukmin itu. Aku nanti yang akan mengapanya? Menolongnya, aku akan menjaminnya. Sehingga orang mukmin itu tidak lagi punya kekhawatiran, punya keraguan-raguan. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Allah. Wa ana akrahu masa atahu. Wa ana akrahu, aku yang lebih khawatir. Masa atahu akan kesedihan dia. Allah bilang itu.
tidak akan orang itu dibuat sedih oleh Allah. Kira-kira begitu. Tidak akan. Tidak akan. Ulangi lagi. Siapa coba yang hafal ayatnya? Surat apa tuh? Ad-Dukhan apa surat Jumat? Ad-Dukhan. Kalau engkau memang benar, pasti kamu pengen mati. Tapi karena kita ini punya salah dan punya dosa, sehingga takut mati. Pasti mengingin-inginkan kematian itu. Siti Fatimah ketika dikasih tahu oleh Rasul bahwa dia itu akan nyusul, akan meninggal setelah Rasul, tersenyum dia itu. Malah tersenyum. Sahabat-sahabat katanya kalau berperang nggak mati. Aduh, saya nggak mati. Begitu. Yang Taman Naunal Mauta itu apa? Yang Yapiruna itu. Kalian tidak bakal mengharap-harap kematian. Gitu kan? Kalau kamu benar, pasti kamu tidak takut mati, pasti. Kenapa kita ini tidak berani mati? Karena kan kita tidak tahu ini selamat apa tidak. Siapa yang menjamin kita selamat? Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ngejamin seperti siapa yang kena taun siapa? Ubaidah Ibnu Jarrah. Siapa lagi? Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal itu ahli hukumnya sahabat Nabi. Yang paling tahu halal haram itu Muaz bin Jabal. Ibnu Jarrah itu adalah sahabat yang mubasyarah bil jannah. Beliau ini orang-orang yang dikasih kabar gembira dengan surga. Tapi ketika beliau itu berada atau menjadi gubernur di Syam, oleh umat disuruh pulang ke Madinah. Nggak mau dia. Nggak mau. Di situ ada taun, iya biarkan ada taun. Kenapa kau harus takut dengan taun? Nggak boleh kita lari daripada taun. Mati kamu nanti, biarin mati juga. Begitu hebatnya. Kan gitu. Karena mati dengan tahun itu ada syahid fisabilillah. Ya udah kalau kata Umar, tapi aku nggak mau ke sono. Aku tidak mau ke Syam. Begitu keputusan Umar itu. Ada sahabat yang nanya, kamu kok takut amat? Bukan takut. Mati itu takdir. Iya, aku juga sedang menjalankan takdir. Aku lari dari takdir menuju takdir. Nah, kata Abdurrahman bin Auf begini, betul katanya. Wahai khalifah, betul. Karena Rasul pernah bersabda, kalau di satu daerah ini ada taun, maka orang-orang yang ada di sini itu nggak boleh keluar. Nggak boleh. Sedangkan kalau orang yang di luar itu tidak boleh datang ke sini. Berarti tepat semua sahabat itu. Walaupun pada akhirnya Ibnu Jarrah itu meninggal dunia. Jadi kalau ada ulama yang sekarang ini, jangan takut sama apa? Corona. Takut sama Allah. Kalaupun dia mati, kita harus husnuzon. Benar. Tetap benar. Kalau memang dia punya keyakinannya betul-betul sungguh seperti itu, bukan karena nafsu, bukan karena emosi, benar. Betul itu. Ulama yang kayak seperti itu pun betul. Tapi ada ulama yang mengatakan misalkan, kita ini harus
betul-betul kita ini menjaga, memelihara. Kita harus menciptakan bagaimana keselamatan. Kita harus berperang dengan tentara-tentara atau dengan musuh-musuh yang tidak kelihatan. Oh silakan beristihad. Sampai tidak Jumat sekalipun ya nggak masalah. Ulangi lagi, tidak masalah. Sekolah enggak, pesantren enggak masalah. Itu juga benar. Ijtihadnya pasti benar. Sedangkan kalau ijtihad yang sesungguhnya, kalau benar maka menjadi satu pahala. Kalau dia itu salah, maka kalau benar menjadi 3 pahala. Ulangi lagi. Kalau benar jadi 3 pahala. Kalau salah 1 pahala. Kalau sudah betul-betul masuk ke dalam syarat ijtihad. Tapi ulangi lagi, ini masalahnya bohong enggak ini? Katanya ada ya, di Cina itu justru orang-orang yang muslim itu enggak kena katanya. Di Cina itu malah justru orang-orang yang Jumat itu, yang tidak Islam juga ikut Jumat. Benar enggak itu? Malah katanya di Eropa sekarang, di Perancis, di Amerika, katanya malah azan malah diperbolehkan sekarang. Malah masjid-masjid dibuka. Pertanyaannya benar nggak itu informasi itu? Hah? Coba cari atau kalau benar, yang di situ ada wabah, kemudian umat Islam itu malah pada Jumat, kemudian pada sholat, terus wabahnya itu tidak mengenai mereka. Kalau benar, kenapa umat Islam di Indonesia malah takut? Kalau benar tapi. Makanya yang benar yang mana ya? Ini kalau benar lagi. Katanya kalau sudah mati, virus juga ikut mati. Katanya. Maka ngurusin orang yang sudah mati karena virus corona itu, kalau itu benar, maka nggak usah takut berarti. Katanya virus corona itu menularnya itu dari napas. Dari napas katanya. Kalau orang mati punya napas nggak? Nggak ya? Enggak. Oh, karena bersentuhan. Orang mati salaman tuh. Ini mah orang mati lewat ke sini aja nggak boleh masuk katanya. Begitu. Jadi bingung abi juga jadi bingung kumaha tuh ya. Ketulungan ya bingung ya abi ya. Ini umat kita jadi begini, gimana nih bingung ini? Bingungnya itu karena informasinya itu mana yang benar, mana yang salah itu susah dipilah-pilahnya. Kalau tidak ada jujur di antara kita, ada dusta di antara kita, udah sesatlah pasti menyesatkan. Allah. Jadi kalau seorang mukmin itu punya keraguan, punya ketakutan, punya kekhawatiran, sampai ia khawatir mati, maka aku, kata Allah, itu lebih khawatir daripada kekhawatirannya orang mukmin itu. Jika orang mukmin itu sudah disiplin melakukan keparduan, kewajiban aku pardukan, dan betul telah konsekuen, kontinu, istiqomah, dia melaksanakan kesunahan. Itu aja dulu sekarang mah. Mau jadi wali,
Nah, istiqomah dulu dengan fardu. Harus ada nawafil yang menjadi dawam. Harus sudah ada nawafil, kesunahan apa yang harus didawamkan. Ini kalau kewalian dari kewalian ibadah ya. Para wali itu, contohnya misalkan yang sudah jadi imam, yang sudah jadi kiai atau apapun besarnya, itu di zaman Nabi aja hanya gara-gara ngeludah ke arah kiblat aja. Hanya gara-gara misalkan meludah ke arah kiblat aja. Hanya gara-gara kencingnya misalkan tidak sesuai sunnah aja. Itu udah cacat. Gimana? Makanya imam hati-hati. Makanya kata ulama, Masya Allah, kalau sudah jadi imam itu dia sudah membuat atau sudah menduduki posisi seperti posisi kenabian. Paham enggak? Karena yang menjadi imam di zaman Nabi hanya siapa? Hanya Nabi aja. Hanya Nabi aja. Makanya betul-betul jangan mau kita ini diimamin oleh orang yang memang tidak konsisten melaksanakan sholat fardunya. Cari mana imam ini yang kira-kira tidak pernah lepas berjamaah sholat fardunya. Nah, itu imam tuh. Mana tuh? Mana imam yang tidak pernah masbok? Cari orang yang tidak pernah masbok. Tidak pernah tinggal qobliyah subuh minimal. Jadi imam. Kalau masih kadang-kadang sholat berjamaah tidak, belum. Kenapa? Karena al-imamu dominun. Imam itu domin. Apa domin itu? Domin itu artinya adalah penjamin. Penjamin. Oke? Itu dulu sementara. Kita nanti teruskan lagi. Kita sholat duha dulu. Setelah sholat duha kita teruskan lagi.